warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faiza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Selanjutnya adalah pengertian kutipan. Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Selanjutnya adalah manfaat penggunaan kutipan itu sendiri adalah yang pertama, untuk menegaskan isi uraian, yang kedua, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis, yang ketiga adalah untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis, yang keempat adalah untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan, yang kelima adalah untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas, dan yang keenam adalah untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahwa tulisan orang lain sebagai milik sendiri ataupun plagiarisme atau plagiat. Selanjutnya adalah jenis kutipan. Di sini adalah kutipan langsung adalah kutipan yang nantinya kita ambil secara keseluruhan dan tidak boleh diganggu-gugat walaupun ada kesalahan. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang nantinya kita hanya mengambil intisari dari kutipan tersebut. Tidak boleh dilanjut dengan teks dan tidak diberi tanda kutip. Selanjutnya, aturan penulisan sumber kutipan. Yang pertama adalah sumber kutipan bisa diletakkan pada awal atau akhir kutipan. Yang kedua adalah penempatan sumber kutipan tidak boleh dikaburkan. Yang ketiga adalah nama penulis atau sumber kutipan hanya ditulis nama belakang, diikuti tahun dan halamannya. Yang keempat, jika penulis terdiri dua orang, maka menggunakan kata penghubung dan tidak boleh menggunakan simbol dan ataupun N. Bisa menggunakan N jika dari awal teks-teksnya sudah berbahasa Inggris. Selanjutnya, jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama belakangnya saja, hanya nama belakang penulis pertama, lalu nantinya akan diikuti et al. Yang keempat adalah jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan, maka kutipan tersebut nantinya kita tetap menulis penulis sumber kutipan yang aslinya, bukan si penerjemahnya ini. Si penerjemahnya ini nantinya akan diletakkan di daftar pustaka. Pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks dikutip jelas letak halamannya. Adapun contoh-contoh kutipan, yaitu yang pertama itu di akhir kutipan diberi tanda kutip. Yang kedua ini di awal kutipan. Selanjutnya, pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka atau sumber pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam menyusun sebuah tulisan dan biasanya digunakan oleh orang-orang yang sedang melakukan penelitian atau seseorang yang mencari ilmu atau mendukung bahan belajarnya.
Adapun manfaat dari daftar pustaka adalah yang pertama, memenuhi etika penulisan, yang kedua, membentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian, yang ketiga, sebagai pendukung ide seorang penulis, yang keempat adalah petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil, dan terakhir adalah referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Adapun jenis penulisan daftar pustaka, di sini saya hanya mengambil metode Harvard saja. Nanti sesuai dengan saya akan memberikan contoh menggunakan metode Harvard secara otomatis. Metode Harvard di sini adalah menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, atau C, dan seterusnya tepat di belakang tahun. Alamat internet ditulis menggunakan huruf italik. Adapun aturan-aturan untuk penulisan daftar pustaka adalah yang pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Yang kedua adalah literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Yang ketiga adalah daftar pustaka ditulis ataupun diketik satu spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Yang keempat adalah jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dahulu, kemudian diikuti singkatan nama depan maupun tengah, dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lainnya. Selanjutnya adalah jika penulis lebih dari 2 orang, maka nama penulis pertama ditulis seperti yang aturan tadi, nama depan, dan nama tengah disingkat dan dilanjutkan nama belakang. Untuk penulis kedua dan seterusnya, penulisan nama depan dan tengah singkatan dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. Yang selanjutnya adalah kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan. Selanjutnya adalah cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda bergantung pada jenis literatur pustaka yang menjadi referensi untuk lebih jelasnya. Dan di sini adalah contoh penulisan daftar pustaka. Di sini ada tiga penulisnya. Ya, selanjutnya adalah cara penulisan daftar pustaka. Untuk yang pertama buku teks, aturan penulisannya yaitu nama belakang, koma, singkatan, inisial nama depan dan nama tengah, koma, tahun penerbit, koma, judul buku dicetak miring, lalu edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Jika ada 2 penulis atau lebih, lihat ke aturan yang tadi saya jelaskan. Yang kedua adalah cara penulisan daftar pustaka dari buku teks atau terjemahan. Aturan penulisannya adalah nama belakang penulis asli, koma, singkatan, inisial nama depan dan nama tengah, koma, tahun terbit, koma, judul buku asli dicetak miring, lalu koma, edisi cetakan, koma, nama penerbit, lalu kota terbit, nama penyebahannya, tahun judul buku,
edisi cetakan, nama penerbit, kota terbit. Jika ada dua penulis, kembali ke yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, cara penulisan daftar pustaka menurut jika dilihat dari peraturan undang-undang dan jenis-jenisnya, yaitu dapat dilihat nomor dan tahun peraturan, lalu judulnya, lalu tanggal pengesahan, lalu nomor lembar negara, lalu organisasi penerbit, lalu kota tempat pengesahan penerbitan. Selanjutnya, cara penulisan daftar pustaka, kalau kita mengambil dari artikel dalam jurnal, yaitu nama belakang, singkatan, nama depan, dan nama tengah, lalu tahun penerbit, judul artikel, nama jurnal dicetak miring, volume dan nomor jurnalnya, lalu nomor jurnal dalam tanda kurung, nomor halaman artikel dalam jurnal. Selanjutnya adalah cara penulisan daftar pustaka, artikel seminar atau simposium dalam proceeding. Aturan penulisannya yaitu nama belakang, singkatan, inisial, nama depan, dan nama tengah. Nama tengah jika ada, tahun penerbitan, nama proceeding dicetak miring, nomor dan volume jika ada, tanggal seminar, penerbit, proceeding jika ada, lalu dicetak miring, nomor halaman artikel dalam proceeding. Selanjutnya yaitu skripsi, tesis, maupun disertasi, yaitu yang pertama adalah aturan penulisannya, nama belakang, singkatan, inisial, nama depan maupun tengah, tahun, judul skripsi, dicetak miring, lalu nama program studi atau perguruan tinggi, lalu kota tempat perguruan tinggi. Selanjutnya, artikel dari internet. Aturan penulisannya adalah nama belakang, singkatan, inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, lalu judul, alamat email, cetak miring, dan tanggal dan jam diunduh. Selanjutnya adalah sumber dari materi saya yang tadi saya ambil dari sumber-sumber tersebut. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.